Dan di video kali ini, sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas tentang keutamaan hari Jumat. Kita tahu bahwa Ramadan tahun ini insya Allah akan diawali dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari suci bagi kaum muslimin. Dan yang tidak banyak diketahui bahwa Ramadan kali ini akan dilalui dengan 5 kali hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Yang kedua, hari Jumat akan jatuh pada tanggal 8 Ramadan. Yang ketiga, hari Jumat akan jatuh pada tanggal 15 Ramadan. Yang keempat, hari Jumat akan jatuh pada tanggal 22 Ramadan. Dan yang kelima, hari Jumat akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan. Yang tidak banyak diketahui oleh orang bahwa Ramadan tahun ini akan kita tempuh dengan 5 hari Jumat yang tidak terulang kecuali setiap 20 tahun sekali. Ramadan yang akan datang ini akan menjadi Ramadan dengan waktu siang terpanjang selama 33 tahun ke belakang. Lalu, apa saja keutamaan-keutamaan hari Jumat dan bagaimana hukum meninggalkannya saat kita dilanda wabah COVID-19? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan share, juga subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat video-video bermanfaat lainnya dan agar menjadi amal jariah kalian yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Syukran. Hari Jumat merupakan hari yang paling utama atau afdal dari semua hari dalam sepekan. Dia adalah hari yang penuh barakah. Allah Ta'ala mengkhususkan hari Jumat ini hanya bagi kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat terdahulu. Dan di antara beberapa keutamaan dan barakah hari yang agung ini adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat berbagai hadis yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'a illa fi yaumil jum'ati. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan. Hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah dan Huzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Hadis-hadis yang lain menunjukkan besarnya keutamaan hari Jumat dan keistimewaannya dibanding hari-hari lainnya. Satu, di antara keberkahan hari Jumat bahwa di dalamnya terdapat waktu-waktu yang dikabulkan doa. Dalam As-Sahihain terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. Di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan setelah mereka berbeda pendapat tentang waktu itu. Apakah perkara waktu tersebut tetap ada, relevan hingga saat ini, ataukah sudah dihapus? Sementara bagi kelompok yang menyatakan bahwa waktu itu tetap ada, mereka berselisih pendapat tentang penentuan waktu tersebut. Seluruhnya menjadi 30 pendapat. Semua itu dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu beserta dengan dalil-dalilnya. Dari semua pendapat itu terdapat 2 pendapat yang paling kuat. Pertama, bahwa waktu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jumat. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, ya.
Aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Di antara orang yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa dia mengatakan pendapat ini sahih, bahkan syawab, benar. Sedangkan Imam As-Suyuti rahimahullah menentukan waktu yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah ketika salat didirikan. Kedua, bahwa batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah asar. Di antara argumentasinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian penulis kitab Sunan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah erat-erat, ingatkan bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Dan di antara orang-orang yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Dia mengatakan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf dan banyak sekali hadis-hadis mengenainya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah dari tersamarnya waktu ini adalah motivasi para hamba agar bersungguh-sungguh dalam memohon, memperbanyak doa dan mengisi seluruh waktu dengan beribadah seraya mengharapkan pertemuan dengan waktu yang penuh barakah itu. 2. Keberkahan lainnya yang dimiliki hari Jumat bahwa siapa saja yang menunaikan sholat Jumat sesuai dengan tuntunan adab dan tata cara yang benar, maka dosa-dosanya yang telah terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan khutbah ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat yang berikutnya. Sedangkan dalam Sahih Muslim terdapat tambahan 3 hari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat kemudian mendirikan sholat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah hingga khutbah selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari lagi. Dan di hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Pada zahir hadis ini, terdapat syarat untuk menjauhkan al-kabair, dosa-dosa besar, untuk dapat meraih keutamaan gugurnya dosa-dosa kecil. 3. Keberkahan lain yang dimiliki hari Jumat, bahwa di dalamnya terdapat keutamaan yang besar bagi siapa saja yang bersegera pergi ke masjid lebih pagi untuk sholat Jumat. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir. Lalu, bagaimanakah hukum meninggalkan sholat Jumat saat wabah melanda negeri kita? Keputusan Bahsul Masail Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang COVID-19 diputuskan di RSI Siti Hajar Sidoarjo pada tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah atau 17 Maret 2020 Masehi. Perumus antara lain Kiai Haji Syafruddin Syarif, Kiai Haji Ramadan Khatib, Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni, Kiai Athaillah Salahuddin Anwar, dan banyak lagi ulama lainnya yang kurang lebih sebanyak 29 ulama. Pembatasan ibadah dan perawatan jenazah penderita COVID-19 oleh WHO dan pemerintah Indonesia. Status COVID-19 memang telah ditetapkan sebagai pandemi, namun di Indonesia sejauh ini tidak menyebar secara menyeluruh dan hanya menjangkit daerah tertentu. Berkaitan hal itu, sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya
terdapat perincian hukum sebagai berikut. 1. Bagi orang yang berada di daerah kategori aman, maka tetap wajib melaksanakan sholat Jumat dan tetap dianjurkan melakukan kegiatan keagamaan lain seperti biasanya. 2. Bagi orang di daerah yang telah dinyatakan terdapat penyebaran virus corona namun tetap dalam kondisi sehat, maka mereka tetap berkewajiban melakukan sholat Jumat selama tidak khawatir terdampak virus tersebut. 3. Bagi orang yang sudah terkonfirmasi positif terjangkit virus corona, maka hukumnya haram menghadiri kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak massa semisal sholat Jumat. 4. Bagi orang yang suspek diduga kuat terjangkit virus corona dan PDP, pasien dalam pengawasan, sudah dirawat oleh tenaga kesehatan atau menjadi pasien, boleh meninggalkan sholat Jumat. Referensinya sebagai berikut. Nah, demikianlah sahabat yang bisa saya bagikan kepada sahabat semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dapat meraih keutamaan Jumat dan Ramadan secara sempurna. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.